Dewi Sukesi dan Resi Wisrawa. Rahwana adalah raja raksasa negeri Alengka. Tubuhnya perkasa, sakti, dan berwibawa. Dibandingkan dengan raja raksasa lainnya, dialah satu-satunya yang pantas disebut Aditya Maha Perwira. Kekuatan jasmaninya amat mengagumkan. Ia sanggup membelah bumi, memecah gunung batu setinggi bukit, menghisap air laut sampai kering, meratakan hutan belantara seluas 1000 depa dengan sekejap mata, dan menawan dewa-dewa yang dikehendakinya. Apabila sedang marah, nafasnya bergelora. Angin pun turut pula menderu-deru, sementara itu guntur bergemuruh sabung menyabung. Langit tiba-tiba menjadi gelap gulita. Dan mukanya yang berjumlah 10 memancarkan bola api menjilat segenap penjuru. Suaranya menggeledek memekakkan anak telinga. Dalam pertempuran, Rahwana pantang mundur selangkah pun. Karena dapat melepaskan pandangannya ke segenap arah, segala yang berkutik di 8 penjuru akan dapat dilihatnya. Jika sedang mengejar buruan, maka yang diburunya itu pasti takkan mungkin luput dari pengamatannya. Ia anak Resi Wisrawa, mantan Raja Negeri Lokapala. Pada suatu hari, Resi Wisrawa meletakkan jabatan dan hidup sebagai pertapa. Pemerintahan negeri diserahkan kepada anak kandungnya, Danapati. Suatu ketika Danapati tergila-gila kepada Sukesi, putri Raja Sumali dari Alengka. Sebagai ayah, Resi Wisrawa berusaha melamar putri idaman hati anaknya itu. Maka pergilah ia ke Alengka seorang diri, dan mengutarakan maksud kedatangannya itu kepada Raja Sumali. Mendengar hal itu Sukesi lalu mengajukan sebuah teka-teki tentang sastra Jendra Hayuningrat. Resi Wisrawa dengan senyum dikulum menjawab persoalan itu dengan mudah. Sastra Jendra Hayuningrat adalah sastra dunia, pengucapan hidup itu sendiri. Seumpama diwujudkan, sastra Jendra berada di depan hidup manusia dan Hayuningrat di belakangnya. Orang menyebut pula sebagai wadah dan isi atau sebab akibat. Itulah kelestarian hidup itu sendiri. Katakanlah, hidup ini adalah dewata agung itu sendiri. Itulah pula sebabnya, para dewa pun tiada berani membuka rahasianya. Tetapi barang siapa telah sampai pada tingkatan itu, samalah halnya dengan Dewa Wisnu. Itulah suatu tanda, bahwa ia sudah manunggal dengan hidup itu sendiri. Kemudian dia menerangkan dengan jelas, kata demi kata, kalimat demi kalimat. Kehidupan dan penghidupan, serta semua yang ada. Dan tiada, yang nampak dan tiada nampak, terjadi oleh sabda hidup. Tiap-tiap yang terjadi, terbungkus oleh suatu wujud. Baik yang tiada teraba maupun yang nampak. Dan semuanya memiliki sifat hidup itu sendiri seperti bergerak atau mobah, bergetar atau musik, bersinar atau murup, peka dan lainnya. Masing-masing memiliki tugasnya sendiri. Seumpama bersinar atau murup, setiap makhluk hidup dikarunia sinar atau urup, semisal bunga yang segar lalu dipetik, lama-kelamaan bunga itu akan kehilangan sinarnya sehingga menjadi layu. Begitu pula jika manusia sedang sakit, ia akan nampak pucat dan tidak bersinar seperti orang yang sehat. Contoh lainnya wayang, dia bergerak, bertindak, dan berbicara oleh kekuasaan sang dalang. Dalang itulah yang hidup, yang menyabdakan, mengisi ceritanya, watak, tabiat dan perangainya, serta memberi pengertian, menentukan, mengembangkan, dan mengamankan. Itulah sastra Jendra Hayuningrat yang kukatakan tadi. Sastra dunia kehidupan dan penghidupan, karena sesungguhnya pengucapan hidup sendiri, bagi Putri Sukesi, keterangan Resi Wisrawa tidaklah mudah dimengerti, sekalipun teka-teki itu berasal dari dirinya sendiri. Maka ia mengharap agar Resi Wisrawa menjelaskan teka-teki itu lebih terang lagi. Demi terkabulnya pinangan anaknya, Resi Wisrawa mengabulkan permintaan sang putri itu. Sementara itu para dewa menjadi sibuk karenanya. Maka turunlah Dewa Shiva dan Narada. Mereka berusaha menggagalkan ajaran suci itu. Oleh sabda kedua dewa itu, Wisrawa dan Sukesi mendadak jatuh cinta. Akhirnya mereka memutuskan untuk hidup bersama sebagai suami istri. Raja Sumali gembira mendengar keputusan mereka. Sesungguhnya itulah yang sangat diharapkannya. Telah lama ia menginginkan menantu berwatak Brahmana sejati. Maka dengan hati lega mereka berdua segera dikawinkan. Syahdan, tatkala berita perkawinan itu sampai di negeri Lokapala, terperanjatlah Raja Danapati. Tergesa-gesa ia mengirimkan utusan untuk menyelidiki kebenarannya. Ketika berita itu terbukti benar, ia menyerang Alengka dengan segenap pasukannya. Danapati seorang raja sakti. Maklumlah, dia anak Resi Wisrawa. Tiada seorang pun yang mampu melawannya.
Maka Resi Wisrawa terpaksa melawan anaknya sendiri. Di dalam hati ia merasa bersalah. Sebagai penebus dosa sebenarnya ia rela mati di tangan anaknya sendiri. Tetapi dewa tidak memperkenankan. Danapati bahkan mendapat marah para dewa. Kata dewa, manusia tak berhak mengadili manusia lainnya. Hanya Hyang Widi dengan perantaraan dewa-dewa tertentu yang diperkenankan mengadili, membebaskan atau menghukum seseorang. Lagi pula, engkau lahir ke dunia oleh adanya ayahmu. Seumpama engkau sebatang tanaman, benihnya ditebarkan oleh ayahmu. Apa alasanmu hendak melawan? Itulah dosa yang sebesar-besarnya. Dewata Agung marah kepadamu, dan engkau harus dihukum. Engkau dan negerimu akan hancur oleh pekerti adikmu sendiri. Itulah anak ayahmu yang akan lahir di kemudian hari. Ingat-ingatlah hal itu. Dengan menangis sedih Raja Danapati pulang ke negerinya. Resi Wisrawa menangis pula. Hatinya serasa hancur karena dia pun mendapat hukuman dewa. Kata Dewa Narada, dewa menghukum pekertimu. Hukuman apa yang akan menimpamu, saksikanlah sendiri. Engkau telah membuat malu anakmu yang mencintai dan menghormatimu dengan sepenuh hati. Sebaliknya, kau sampai hati mengkhianati anakmu sendiri. Sudah sepantasnya engkau membayar kesalahanmu. Dengan menjatuhkan diri, Resi Wisrawa memohon ampun. Tetapi dewa tidak berkenan. Tidak lama kemudian, lahirlah anak Wisrawa yang pertama dari rahim Sukesi. Anak itu lahir di tengah hutan, berwujud gumpalan darah. Dengan amat sedih Resi Wisrawa memanjatkan ampun kepada para dewa. Oleh kekuasaan dewata, segumpal darah yang menjijikkan itu berubah wujudnya menjadi raksasa tinggi besar bermuka 10. Ia memberinya nama, Rahwana atau Dasamuka. Rahwana disuruhnya bertapa sampai dewa menganugerahkan kesaktian-kesaktian tertentu, agar dapat mempertahankan hidupnya kelak. Anaknya yang kedua, berwujud raksasa pula. Telinganya sebesar telinga gajah. Diberinya nama, Kumbakarna. Kumbakarna adalah raksasa yang tampan. Dan disuruhnya pula bertapa. Menyaksikan keadaan kedua anaknya itu, Resi Wisrawa dan Sukesi menjadi sangat malu. Penduduk seluruh negeri membicarakannya sebagai suatu aib yang tak terhapuskan. Maklumlah, Wisrawa terkenal sebagai seorang resi yang taat kepada dewa, sedang Sukesi anak seorang raja budiman pula. Betapa mungkin kedua anak mereka berwujud raksasa yang menakutkan. Desas-desus penduduk itu sangat menikam hati mereka. Dengan penuh kesungguhan mereka memanjatkan doa tobat siang malam. Mereka berharap mudah-mudahan Dewata Agung menganugerahi mereka seorang anak yang sempurna untuk menghapus aib itu. Dewa yang pemurah mengabulkan pinta mereka yang sungguh-sungguh. Kali ini seorang perempuan. Tubuhnya seperti tubuh manusia sewajarnya, hanya saja berparas raksasa. Kukunya panjang bukan main, mengkilat, tajam, dan mengandung racun. Resi Wisrawa memberinya nama Sarpakenaka dan diperintahkannya pula pergi bertapa. Disebut Sarpakenaka, artinya, kuku ular, atau kuku beracun, berbisa. Sarpakenaka, artinya ular emas. Sarpa, ular. Kanaka, emas. Seorang puteri yang berbahaya. Sekali lagi orang membicarakan dan mengejeknya. Kaum Brahmana yang masih muda pun enggan mendekatinya. Hal itu tentu saja menyakitkan mereka. Dengan rasa sesal dan tobat, keduanya memanjatkan doa bertahun-tahun lamanya. Akhirnya dewa menaruh belas kasihan. Maka lahirlah anaknya yang keempat, seorang satria rupawan tanpa cacat. Keningnya berkilat-kilat menyimpan cahaya rahasia. Resi Wisrawa dan Sukesi bergembira kali ini. Dengan air mata berlinang, mereka menyatakan rasa syukurnya kepada para dewa yang berkenan mendengarkan permohonan mereka. Nama apakah yang akan kita berikan padanya? Tanya Sukesi dengan sukacita. Semoga anak kita ini berwatak Brahmana sejati. Berani mempertahankan pendirian, dan bersedia mengorbankan apa saja demi membela kebenaran, ujar Resi Wisrawa. Ya, tetapi siapa namanya? Desak Sukesi. Oh, namanya. Aku beri nama, Wibisana. Dia adalah seorang satria sejati. Berwatak Brahmana sejati pula, seperti kataku tadi. Semoga ini sabda hidup itu sendiri. 3 tahun lamanya mereka menimang-nimang Wibisana. Setelah itu si anak disuruhnya pergi bertapa sampai dewata menurunkan karunia.